Shalom saudara dan saudari, sebagai calon mempelai yang hendak mempersiapkan untuk masuk di dalam pernikahan, saat ini kita akan mempelajari materi-materi yaitu dari konseling bimbingan pranikah. Yang pada saat ini juga mungkin dihadiri juga oleh Bapak dan Ibu Gembala ataupun hamba Tuhan yang berfungsi sebagai konselor dalam pernikahan. Nah itu, sebelum saya memulai sesi ini, saya mengajak saudara dan saudari untuk kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Satu rumah tangga akan dibangun dan kami menyadari bahwa rumah tangga atau satu keluarga adalah rancangan daripadamu. Karena itu kami memohonkan Tuhan memberikan hikmat-Mu, memberikan pencerahan sehingga pernikahan yang akan dibangun sungguh-sungguh dipersiapkan dengan kebenaran demi kebenaran yang akan menjadi fondasi untuk pernikahan yang kokoh, kuat, harmonis itu akan dibangun. Berkati sesi pada saat ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Pada saat ini, saudara dan saudari calon mempelai, topik yang pertama yang hendak saya sampaikan pada saat ini adalah visi dan tujuan Allah dalam pernikahan. Seperti kita ketahui bahwa Allah dalam bertindak atau melakukan segala sesuatu, Allah senantiasa memiliki satu tujuan yang jelas sekali. Termasuk ketika Allah merancang pernikahan, Allah sudah memiliki satu tujuan yang jelas. Jangan lupa, selama penciptaan itu ada dua institusi atau dua lembaga yang Allah sendiri ciptakan. Yang pertama lembaga keluarga, tentu diawali dengan pernikahan. Dan yang kedua adalah lembaga gereja. Jadi Allah tidak terlebih dahulu menciptakan lembaga sebuah negara atau sebuah kerajaan, tetapi mengawali dengan membangun sebuah keluarga. Karena itu, kalau keluarga yang diawali dengan pernikahan adalah rancangan Allah sendiri, betapa penting pasangan pria dan wanita yang akan masuk pernikahan sungguh-sungguh mengerti, menangkap esensinya. Apa tujuan Allah untuk menciptakan pernikahan ini? Baik ya. Sebelum saya melanjutkan materi ini, saya mempersilahkan saudara dan saudari untuk mempost video ini, yaitu untuk berdiskusi sebelumnya. Berdiskusi dengan dalam, berdiskusi dibimbing juga oleh Bapak Ibu Gembala ataupun hamba Tuhan sebagai konselor, yaitu berdiskusi yang pertama, yaitu diskusikan dulu. Apakah pernikahan itu? Apakah pernikahan hanya sekedar keinginan seorang pria dan wanita dipersatukan? Dan kemudian diskusi berikutnya adalah mulai mendiskusikan apakah tujuan Tuhan menciptakan pernikahan. Saya persilakan video di pause. Baik. Jadi tujuan daripada materi ini adalah supaya mempersiapkan saudara dan saudari sebagai calon pasangan suami istri memahami esensi dan tujuan Allah menciptakan satu pernikahan ya. Jadi kita menangkap kalau Tuhan sendiri yang merancang, tentu Tuhan mengetahui prinsip-prinsipnya, Tuhan mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Itu satu hal yang tidak boleh dilupakan. Kita tidak boleh melakukan segala sesuatu yang bersumber daripada diri kita atau daripada apa kata dunia. Pernikahan itu sebagai begini begitu, tetapi kita harus kembali karena Tuhan yang merancang pernikahan. Mari kita ikuti aturan main yang Tuhan telah tetapkan itu. Saya bacakan satu firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Kata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi di sini ada satu mandat, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Di sini kita bisa melihat ada satu mandat, Allah menginginkan akan dibangun generasi demi generasi, keturunan-keturunan ilahi, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan mereka dipanggil dengan satu mandat untuk mengelola bumi yang Tuhan telah ciptakan itu. Dan untuk membangun atau mempersiapkan generasi demi generasi tentu diawali dengan sebuah keluarga. Dan sebuah keluarga diawali dengan sebuah pernikahan. Karena itu ingat ini prinsip ini. Kemudian firman Tuhan berikutnya adalah Kejadian pasal 2 ayat 25. Kata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya ketika manusia diciptakan, manusia dengan satu mandat untuk bekerja, ada tanggung jawab yang perlu dilakukan. Hal ini berarti bahwa pernikahan itu ada bagian-bagian tanggung jawab demi tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi adalah keliru kalau pasangan pria dan wanita ketika memasuki rumah tangga dan kemudian berkata, oh karena kami saling mencintai satu sama lain, otomatis dengan berjalannya waktu pernikahan kami akan menjadi kokoh dengan sendirinya. Otomatis dengan berjalannya waktu pernikahan kami akan semakin intim, semakin harmonis. Tidak demikian. Ada satu tanggung jawab yang harus dilakukan hari demi hari. Mari kita melihat prinsip-prinsipnya. Nah, pertanyaan tentang mengapa kita menikah, ini berisi satu kaitannya dengan motivasi dan tujuan pernikahan dan merupakan satu bentuk pertanyaan misi. Jadi pernikahan itu ada sebuah tujuan yang harus dilaksanakan. Itu tujuan Allah sendiri yang menaruhkannya ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan keluarga sebagai institusi utama, menjadi sandaran semua kehidupan manusia dan peradaban. Jadi Allah membangun peradaban diawali dengan keluarga. Dan kemudian kita juga mengerti satu prinsip yang penting daripada tujuan Allah membangun pernikahan adalah pernikahan itu sungguh-sungguh dimotivasi Allah sendiri untuk memuliakan dirinya, untuk meninggikan Kristus sehingga Injil semakin diperluas. Itulah sebabnya keluarga demi keluarga dibangun. Benar, Tuhan tentu bisa memakai satu kebaktian massal untuk terus memperluas berita Injil. Tapi pada poin yang penting adalah melalui keluarga-keluarga, generasi anak demi anak, kerajaan Allah, Injil terus semakin diberitakan. Puji Tuhan ya, jadi tolong dicamkan. Berikutnya, kita juga semakin mengingat bahwa Allah merancang keluarga itu menjadi satu pusat testimoni, satu kesaksian tentang perbuatan baik daripada Allah. Dan juga keluarga menjadi pusat pemuritan bagi setiap anggota keluarga. Itulah sebabnya nanti kalau saudara dan saudari sudah menjadi orang tua, tidak bisa sekedar memilih Tuhan berikan anak-anak kemudian berkata, nanti anak saya titipkan kepada gereja, nanti sekolah minggu yang akan mengajarkan iman, memuridkan mereka dalam Kristus. Karena untuk ikut sekolah minggu paling hanya memerlukan waktu 1 jam dalam 1 minggu. Karena itu Tuhan memang merancang keluarga menjadi satu tempat untuk menyiapkan murid-murid Kristus, generasi-generasi ilahi akan dibangun. Sekali lagi, khususnya calon mempelai pria, engkau akan menjadi seorang bapak. Seorang bapak berfungsi menjadi seorang imam. Engkau dipanggil Tuhan untuk merepresentasikan Bapa surgawi. Engkau dipanggil untuk merepresentasikan menjadi imam yang mengayomi seluruh keluarga,
menyiapkan fondasi-fondasi iman bagi seluruh keluarga, khususnya bagi generasi anak-anak, untuk menyiapkan satu generasi ilahi. Prinsip yang penting lagi adalah kenapa Allah membangun keluarga, mengapa Allah menciptakan satu keluarga. Tentu keluarga diawali dengan sebuah pernikahan, karena pernikahan itu dirancang satu ikatan perjanjian antara satu pasangan pria dan wanita. Jadi tidak bisa satu pria dua wanita atau satu wanita tiga pria, tidak seperti itu. Dan ikatan perjanjiannya berlangsung seumur hidup. Ini satu prinsip yang penting, ya. Satu ikatan perjanjian, karena ini akan berdampak satu dampak yang begitu meluas, sangat jangka panjang. Karena disinilah ikatan perjanjian ini akan mencerminkan kasih Allah di dalam Kristus yang sungguh-sungguh tidak terbatas, dan juga mencerminkan betapa kasih Kristus akan diekspresikan di dalam keluarga demi keluarga. Dan melalui lembaga keluarga juga karakter demi karakter dimurnikan, sehingga terus proses demi proses dalam keluarga akan menghasilkan karakter-karakter yang serupa dengan Kristus. Pribadi-pribadi yang menjadi murid-murid Kristus, sehingga menjadi satu unit masyarakat terkecil yang kokoh dan tak tergoncangkan. Jangan lupa ya saudara dan saudari, ketika keluarga yang kokoh itu dibangun, itu akan menghasilkan satu komunitas, satu masyarakat yang kuat. Ketika masyarakat atau komunitas yang kuat, itu akan juga menghasilkan satu gereja yang kuat. Apalagi kalau bersama-sama di dalam iman yang sama di dalam Yesus Kristus. Dan ketika gereja yang kuat akan menghasilkan satu bangsa yang kuat. Ini menjadi penting. Sekali lagi, prinsip pernikahan menjadi satu ikatan perjanjian seumur hidup karena mempersiapkan satu fondasi jangka panjang. Nah, karena itu kita akan memulai. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu, Allah selalu mendesain. Seperti seorang arsitektur yang akan membangun rumah, tidak langsung membangun, tetapi diawali dengan desain gambar-gambar bangunan yang akan dibangun. Demikian juga Allah sudah mendesain pernikahan itu seperti sebuah segitiga. Suami di sudut kiri, istri di sudut kanan, dan Allah sendiri di sudut atas. Ini satu relasi yang Tuhan sudah rancang. Dan relasi ini harus dibangun seumur hidup, hari demi hari. Jadi jangan saudara dan saudari sebagai calon mempelai pria dan wanita berkata, oh karena kami sudah memulai pernikahan ini saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain, otomatis pernikahannya akan menjadi kuat. Otomatis dengan berjalannya waktu, pernikahan akan semakin kokoh dan harmonis. Tidak demikian. Pernikahan harus dibangun hari demi hari. Tidak ada yang otomatis seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan bisa melihat juga bahwa Allah merancang pernikahan itu tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi kebutuhan saudara dan saya sebagai manusia, membutuhkan satu persahabatan, companionship. Memang benar, manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Manusia tidak diciptakan sebagai lone ranger, hidup sendiri saja. Ya. Allah sudah merancang dalam sebuah komunitas, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kita. Allah kita sendiri adalah satu komunitas yang sempurna. Pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam satu ikatan kasih yang sempurna. Dan itu Allah rindukan terjadi di dalam keluarga, di mana manusia diciptakan dengan satu kebutuhan, persahabatan, relasi persahabatan, dan melalui keluarga Allah merancang untuk menggenapi tujuan itu.
Jadi sekali lagi, di sini kita bisa melihat desain Allah pernikahan itu seperti sebuah segitiga, suami di sudut kiri, istri di sudut kanan, Allah di sudut atas. Kita perhatikan, ketika hubungan atau pengenalan, kasih atau iman pria dan wanita, suami dan istri semakin terus dekat kepada Allah, semakin bertumbuh, semakin dekat Allah, kita bisa melihat hubungan mereka semakin dekat. Kita mengerti ya? Sebaliknya seperti sebuah segitiga. Ketika suami dan istri hubungannya semakin jauh dengan Tuhan, semakin jauh, dampaknya adalah hubungan suami dan istri semakin jauh. Jadi tidak bisa tidak. Pernikahan Kristen memang dirancang seperti itu, yaitu suami, istri, dan Allah. Kita tidak bisa berkata, oh ini hanya suami dan istri saja. Itu prinsip dunia. Tetapi karena Allah yang merancang pernikahan, Allah sudah menetapkan hal-hal yang penting, hal-hal yang harus dilakukan. Mari bagian kita ikuti saja. Dan kita mentaati, dan hasilnya adalah satu kebahagiaan karena rancangan Allah tergenapi. Nah, sebelum saya melanjutkan kesimpulan tentang visi dan tujuan Allah, sekali lagi saya mempersilahkan saudara dan saudari calon mempelai untuk mempost video ini, mendiskusikan langkah-langkah apa yang akan dilakukan supaya calon suami dan calon istri melakukan segala sesuatu untuk semakin bertumbuh pengenalannya kepada Tuhan. Karena tadi kita sudah dengar prinsipnya, semakin hari seketika semakin bertumbuh manusia rohaninya, seiring dengan itu pernikahan, hubungan suami dan istri juga semakin kuat, semakin intim yang terjadi. Video silahkan di-post dan saudara dan saudari silahkan berdiskusi. Baik, saat ini kita masuki hal yang terakhir yang menjadi kesimpulan tentang visi dan tujuan Allah dalam pernikahan. Jadi poin yang pertama adalah karena Allah sendiri yang merancang pernikahan, tentu Allah yang paling tahu cara terbaik untuk menjalankan pernikahan. Apa hal-hal yang perlu dilakukan, apa hal-hal yang harus dihindari, itu semua Allah sudah mengaturnya sedemikian rupa. Dan juga firman-Nya telah memberikan kepada kita prinsip-prinsip yang kita butuhkan untuk satu pernikahan yang kuat, kokoh, dan tentu pernikahan yang memuaskan. Dan akhirnya Allah juga merancang pernikahan supaya kebutuhan dasar dari manusia, saudara dan saudari, akan terpuaskan, terpenuhi. Satu kebutuhan persahabatan, satu kebutuhan untuk companionship, satu kebutuhan untuk berkomunitas, Allah telah siapkan melalui hubungan keluarga. Dan kemudian poin berikutnya yang kedua adalah Tuhan merancang pernikahan itu sebagai satu gambaran, satu ekspresi, satu manifestasi hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Jadi kalau kita bisa melihat hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam, semakin indah, itu akan tergambar, terekspresi dengan pernikahan yang semakin kuat, semakin penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, dan kemuliaan akan dinyatakan melalui pernikahan. Sekali lagi, saudara dan saudari yang akan merancang, melaksanakan pernikahan, sekali lagi ingat prinsip ini, visi dan tujuan Allah dalam pernikahan. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada saat ini, dan saya mengajak saudara dan saudari untuk berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, hari ini calon mempelai pria dan wanita belajar bersama-sama satu materi tentang visi dan tujuan Allah sendiri untuk merancang atau membangun satu pernikahan. Kiranya prinsip-prinsip kebenaran ini sungguh-sungguh bisa
didalami dan dihidupi sedemikian rupa sehingga pernikahan yang akan dibangun menjadi satu pernikahan yang sesuai dengan tujuan dan rancangan daripada Bapa sendiri. Terpujilah Tuhan, berkati sesi pada saat ini yang telah dilakukan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.